Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Adnan Syoko. Saya merupakan dosen Universitas Telkom, Direktorat Kampus Purwokerto, program studi S1 Desain Komunikasi Visual. Saya di sini mengampu mata kuliah Teknologi Grafika yang merupakan salah satu mata kuliah wajib prodi yang berada di semester 2. Mata kuliah Teknologi Grafika adalah mata kuliah tingkat dasar berbobot 3 SKS, dan mata kuliah ini mempelajari pengetahuan tentang definisi cetak, sejarah perkembangan artefak grafika, kemudian prinsip dan jenis teknik cetak, serta representasi perkembangan grafika di Indonesia. Mata kuliah Teknologi Grafika bertujuan memberikan dasar pengetahuan yang diperlukan untuk proses keberlanjutan bagi perancangan karya desain komunikasi visual. Bobot berat perkuliahan pada proses analisis teknik, cetak, dan praktik percetakan dengan beragam acuan teknik cetak sebagai penugasan. Kemampuan akhir yang diharapkan adalah pemahaman landasan dalam berkarya visual untuk mewujudkan komunikasi dari bentuk abstrak menjadi konkret. Capaian mata kuliah Teknologi Grafika terdiri dari 3 capaian. Yang pertama adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan dan menggunakan teori, prinsip pengetahuan, perangkat komunikasi, serta media untuk merancang dan produksi karya desain komunikasi visual. Yang kedua, mahasiswa mampu mengevaluasi, memberikan saran, dan memutuskan hasil proyek pada kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawab melalui kerja mandiri, bermutu, dan terukur dalam bidang keilmuan akan memberikan kontribusi kepada masyarakat luas. Yang ketiga, mahasiswa mampu dan menciptakan aset visual menggunakan teknologi untuk media komunikasi visual. Selain itu, capaian luaran dari mata kuliah Teknologi Grafika antara lain mahasiswa mampu mengimplementasikan teori, prinsip, pengetahuan komunikasi, dan media untuk perancangan karya desain komunikasi visual. Yang kedua, mahasiswa mampu memutuskan hasil proyek melalui kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Kemudian mahasiswa mampu merancang aset visual menggunakan teknologi untuk media desain komunikasi visual. Dalam pembelajaran mata kuliah Teknologi Grafika menggunakan beberapa buku referensi yang digunakan untuk menunjang pembelajaran. Yang pertama adalah buku berjudul Tinjauan Desain Grafis dari Revolusi Industri Hingga Kini. Kemudian ada The Printmaking People. Kemudian ada buku berjudul Iklan Surat Kabar dan Perubahan Masyarakat di Jawa tahun 1987 sampai 1915. Kemudian ada buku berjudul Visualisasi Iklan Indonesia era 1950 sampai 1957. Kemudian ada buku Teknik Grafika dan Industri Grafika. Mata kuliah Teknologi Grafika merupakan mata kuliah taktikum 3 SKS yang terdiri dari 1 SKS untuk teori, kemudian 2 SKS untuk praktikum. Mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan yang terbagi menjadi pertemuan untuk teori dan taktikum. Untuk teori, mata kuliah ini menggunakan ruangan kelas dalam pembelajarannya. Kemudian untuk praktikum, Teknologi Grafika menggunakan ruang studio desain komunikasi visual untuk memproduksi karya-karya grafika mahasiswa, baik secara individu maupun secara kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat ya? Sudah sarapan belum? Sudah. Alhamdulillah sudah ya. Ada yang belum? Ya nanti habis perkuliahan kita sarapan bersama. Oke? Ya, nanti saya traktir insya Allah. Oke.
teman-teman, hari ini kita masuk ke materi teknik cetak manual ya di perkuliahan teknologi grafika pertemuan kedua. Yang mana minggu lalu kita sudah membahas ya sedikit banyak tentang sejarah teknologi grafika berkembang di Indonesia dan bagaimana sehingga sampai sekarang perkembangannya semakin pesat gitu ya. Nah, namun dari pesatnya perkembangan teknologi grafika yang ada itu, teknik cetak manual ini masih sangat digemari atau bahkan masih banyak yang menggunakan dalam berbagai macam aktivitas baik industri maupun seni gitu ya, seni cetak itu. Nah, kemarin di akhir pertemuan saya sudah menyampaikan sedikit terkait dengan jenis-jenis teknik cetak manual ya teman-teman ya. Ada apa? Kemarin masih ingat ya? Apa? Teknik saring ya. Kemudian ada lagi cetak dalam, betul sekali Mas Baru. Lagi mungkin Revi? Masih ingat Revi? Kemarin pertemuan kita terakhir sudah saya singgung. Cetak tinggi, betul sekali. Ya, ini kalian ternyata menyerap semua materi yang saya berikan dengan baik. Ini luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, jadi tadi betul sekali Mas Tio bilang ada teknik saring, kemudian cetak tinggi, Mas Barul cetak dalam, terus ada lagi satu yang belum tersebutkan. Apa? Tinggi, dalam, saring atau tembus ya. Yang satunya apa? Timbul itu sama dengan cetak tinggi ya? Apa? Cetak datar. Hampir betul tepuk tangan. Ya, cetak datar bukan dasar ya. Oke, hampir betul. Oke, kita langsung saja teman-teman. Kita mulai satu persatu ya. Yang pertama mulai dari cetak tinggi dulu karena memang kenapa kalau kita mulai dari cetak tinggi kemudian nanti sampai cetak saring, itu kita mulai dari teknik cetak yang cukup sederhana, paling sederhana yang mungkin itu adalah teknik cetak pertama manual yang ditemukan ya, sebelum ada cetak saring, cetak datar, bahkan mungkin sampai di digital printing. Nah, cetak yang pertama ini, cetak tinggi ini adalah cetak grafis tertua gitu ya di dalam teknologi grafika. Jadi di mana seperti apa sih sebenarnya cetak tinggi itu teman-teman? Jadi kemarin saya singgung sedikit bahwa cetak tinggi itu adalah teknik cetak di mana tinta dari cetaknya itu, tinta cetaknya itu berada di atas permukaan matriks atau klise. Masih ingat ya matriks ya kemarin ya atau klise ya? Kalau dicetak tinggi itu atau hampir di semua teknik cetak manual itu kita membutuhkan matriks sebagai master cetaknya. Nah, di cetak tinggi ini tinta yang kita gunakan nanti untuk mencetak itu posisinya dia berada di atas permukaannya. Jadi bagian yang tinggi itu nanti yang akan terkena tinta. Nah, bagian yang rendah dia tidak terkena tinta. Itu sehingga nanti ketika kita proses cetak, ketika kita cetakkan, bagian yang terkena tinta ini yang akan nempel di media cetaknya. Bisa dimengerti ya analoginya ya. Nah, ini sebenarnya tanpa kita membuat matriks pun kita sebenarnya bisa melakukan itu dengan sederhana. Contohnya apa? Ada yang tahu nggak? Contohnya sidik jari teman-teman. Coba teman-teman bisa lihat kan, sidik jari teman-teman itu kan ada beberapa bagian yang timbul dan tenggelam, ya enggak? Nah, itu kalau teman-teman coba tempelkan di tinta, kemudian dicapkan di kertas, akan membentuk pola kan, pola garis gitu kan. Nah, itu prinsip dasar cetak tinggi itu seperti itu teman-teman. Jadi bagian permukaan yang rendah atau yang dalam itu dia tidak akan terkena tinta. Nah, ini mungkin dulu ketika belum ada ballpoint itu ya, belum ada pensil dan lain-lain itu metode cetak fingerprint ya istilahnya ya, itu banyak digunakan untuk legalitas surat-surat penting seperti itu. Bahkan mungkin sekarang kalian ketika lulus SMA, ini lulus SMA semua kan? Nah,
Atau dari SMP langsung kuliah? Nggak ada kan? Nah, ketika kalian lulus kan menerima ijazah itu, masih nggak sekarang kalian ada agenda cap 3 jari gitu? Masih nggak? Masih kan? Nah, bahkan sampai sekarang pun cap 3 jari atau fingerprint itu masih digunakan sebagai legalitas dokumen, ya kan? Bahkan mungkin yang di sini teman-teman sudah punya SIM A, SIM B, SIM C gitu ya. Itu kan ketika teman-teman mengambil data itu kan disuruh fingerprint itu kan. Nah, itu identifikasi itu juga bentuknya merupakan bagian dari legalitas untuk teknik cetak ini gitu ya. Fungsinya gitu ya sebagai legalitas. Nah, sebenarnya ada hal yang lain lagi gitu ya selain tadi fingerprint gitu ya, yang mungkin teman-teman sering melakukan, sering membuat mungkin ya, atau membuat cetakan tapi tidak sadar bahwa itu adalah cetak tinggi yang mungkin ada dekat dengan kita karena sering melakukan, tapi kita ternyata itu cetak tinggi toh, itu ternyata teknik grafis toh. Apa kira-kira? Betul, exactly, tepat sekali teman-teman. Tepuk tangan. Ini menandakan kalian respon terhadap lingkungan ya, bahwa stempel itu kan kita nggak sadari kan, kita sering pakai gitu kan. Kalau teman-teman bikin surat, bikin apa itu kan, nah itu ada aktivitas menyetempel gitu kan. Nah itu pada dasarnya secara prinsip cetak itu adalah merupakan prinsip cetak tinggi teman-teman, di mana posisi tinta yang menempel itu berada di atas permukaan. Bagian yang rendah itu dia tidak akan terkena tinta, sehingga membentuk pola-pola yang ada di stempel itu gitu kan. Ada teks, tulisan, bahkan mungkin gambar gitu kan, seperti itu. Nah, mungkin teknologi stempel sekarang juga ketika membuat matriks ini juga sudah semakin semakin mudah gitu kan, dengan laser dan lain-lain kan, untuk membuat relief tinggi matriksnya itu tinggi dan tenggelamnya. Kalau dulu ketika membuat stempel itu juga kita membutuhkan alat cukil gitu kan, untuk membuat bahkan huruf A, B itu dicukil manual gitu teman-teman gitu. Nah ini teman-teman, jadi yang menjadi poin penting dari cetak tinggi ini adalah apa? Posisi tinta posisi tinta dia lebih tinggi daripada matriksnya gitu kan, sehingga bagian yang tidak terkena tinta dia tidak akan tercetak. Bisa ya dimengerti ya. Nanti akan saya berikan contoh karyanya ya teman-teman ya, seperti apa yang teman-teman bisa lihat. Nah, kalau di dalam teknik cetak tinggi, selain tadi yang saya sebutkan ada fingerprint ya, kemudian mungkin ada stempel atau mungkin bawaan pelepah pisang, itu pun juga bisa sebenarnya digunakan sebagai teknik cetak tinggi gitu. Nah, tapi di dalam seni grafis ini ada beberapa teknik atau metode media yang digunakan untuk cetak tinggi. Salah satunya adalah dengan teknik cukil kayu gitu. Cukil kayu. Medianya yang digunakan kayu. Tekniknya adalah cukil ya, sehingga diistilahkan cukil kayu. Kalau dalam bahasa Inggris atau di seni grafis, di istilah bahasa Inggris itu namanya woodcut gitu kan. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, yang tadinya matriks ini hanya hanya menggunakan media kayu, seiring dengan perkembangan zaman, adanya teknologi, media kayu ini mungkin sudah dipandang sebagai hal yang cukup sulit untuk mencarinya, kemudian medianya juga terlalu keras untuk dicukil, sehingga banyak teknologi baru yang digunakan. Muncullah media berupa lino gitu ya, lino cut atau karet lino, yaitu yang matriks yang nanti akan digunakan sebagai media cetaknya. Nah itu dia lebih lunak dari kayu gitu. Kalau dulu hampir semua teknik cetak tinggi itu untuk seni grafis pakainya adalah woodcut atau kayu gitu. Tapi sekarang dengan banyaknya teknologi yang berkembang, kayu ini sudah banyak diganti dengan lino gitu, karena cukup mudah
teknik pembuatannya. Nah, ini ada beberapa tahapan teman-teman ya dalam pembuatan cetak grafis cetak tinggi. Yang pertama, membuat matriksnya terlebih dahulu. Dimulai dengan mencukil objek yang teman-teman sudah buat, teman-teman sudah desain. Nah, desain ini biasanya bisa dibuat secara manual, digambar di papan kayunya atau di linonya ya. Kemudian teman-teman mencukil bagian yang dibuang ya. Jadi bagian yang dibuang ini nanti yang tidak akan terkena tinta, teman-teman. Paham ya? Jadi ketika kalian mencukil papan itu, nanti yang dicukil ini dia tidak akan terkena tinta, sehingga yang terkena tinta hanya bagian yang posisinya lebih tinggi gitu. Nah, setelah itu kemudian teman-teman melakukan tahap penintaan. Ini seperti halnya kalau stempel itu teman-teman kan sudah ada cetakannya tuh, tinggal ditempelkan di bantalan stempel. Nah, kalau di teknik cukil kayu ini kita tidak bisa nempelkan di bantalan, tapi kita ngerol di papannya. Bisa ya, dimengerti ya? Pakai alat namanya roller, dan tinta yang digunakan ini juga macam-macam teman-teman. Biasanya kalau di sini kita pakai tinta berjenis oil base atau berbahan dasar minyak gitu. Bisa nggak Pak diganti dengan yang water base gitu? Bisa sekali gitu. Tapi mungkin intensitas catnya dia harus lebih pekat gitu kan. Tidak bisa menggunakan cat air yang akuarel, itu dia tidak bisa. Tapi kalau cat akrilik masih bisa. Nah, setelah di roll kemudian tinta ini nantinya akan nempel di kertas. Nah, tahap itu adalah tahap pressing teman-teman, tahap mencetak atau tahap ngepres. Nah, ini jadi matriks yang teman-teman sudah cukil dan teman-teman sudah olesi dengan tinta, kemudian dicetak di media kertas atau media kain atau apapun seperti itu, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini contoh dari karya grafis cetak tinggi. Sampai di sini bisa dimengerti nggak? Bagaimana proses dan tahapannya, sistem kerjanya, bisa dimengerti nggak? Bisa ya, karena ini cukup sederhana gitu. Nah, yang menjadi poin penting juga teman-teman ketika membuat karya grafis manual, entah itu cetak tinggi, cetak dalam, cetak saring, yang perlu diperhatikan juga adalah ketika teman-teman membuat desain gitu ya. Jadi desain yang teman-teman buat itu ketika dicetak itu pasti akan mirror, hasilnya akan terbalik. Paham ya? Jadi yang bagian kiri itu nanti ketika dicetak di kertas, dia akan berada di sebelah kanan gitu. Jadi ketika teman-teman nanti menambahkan teks gitu ya di matriksnya itu juga harus hati-hati. Teksnya yang dicukil harus terbalik. Contoh halnya ketika kamu lihat stempel ya, coba kamu balik gitu. Itu kan teksnya terbalik itu. Ya kan? Nggak ada stempel itu yang teksnya dibaca bener gitu. Pasti dia terbalik. Tujuannya apa? Tujuannya apa kira-kira? Biar ketika ditempelkan di kertas dia bisa terbaca benar, gitu ya, seperti itu. Oke, sampai di sini teman-teman bisa dimengerti atau ada yang mau bertanya dulu mungkin? Silakan Pak Mas Robert. Ya oke, cetak tinggi dan dalam. Di setiap teknik pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kalau dicetak tinggi tadi itu kelebihannya adalah teknik pressingnya lebih mudah karena kita tidak membutuhkan alat press mekanik, cukup dengan dipres, digosok dengan sendok gitu atau diinjak-injak secara manual itu bisa gitu ya. Bahkan mungkin kalau medianya lino itu cukup ditekan pakai tangan pun sudah bisa. Dan mungkin kekurangannya, sekarang kekurangannya adalah kalau dicetak tinggi tadi, desain yang kita buat itu tidak bisa sedetail cetak dalam. Jadi goresan-goresan yang kita buat di cetak tinggi itu pasti ada keterbatasan volume cukilnya. Jadi dia tidak bisa goresannya itu sampai berapa 1 mili, 2 mili goresan itu susah gitu. Karena
ketika dicukil itu kan alat cukilnya juga dia punya ketebalan yang lebar-lebar, sehingga untuk menghasilkan desain atau detail garis itu kurang kalau dicetak tinggi. Itu kelebihan dan kekurangannya. Nah, sedangkan dicetak dalam, kekurangannya adalah satu, ini tidak bisa dilakukan dengan cara yang sederhana ya, cetaknya ya, karena kita butuh mesin press gitu ya, untuk mengepres plat metriknya itu biar tintanya nempel di kertas gitu. Karena kalau manual kita gosok atau kita tempel biasa dan mungkin kita injak-injak gitu ya, itu tidak bisa nempel tintanya. Kenapa? Karena tintanya berada di dalam permukaan gitu, sehingga dia butuh daya pressing yang tinggi. Kalau tidak pakai alat, dia tidak mau nempel tintanya. Itu kekurangannya. Jadi ini tidak bisa dilakukan di situasi yang apa adanya gitu ya, yang keterbatasan media, tidak ada alat press itu susah itu. Kelebihannya adalah untuk teknik cetak dalam ini dia bisa menghasilkan goresan setipis rambut pun bisa. Karena konsepnya adalah menggores gitu. Jadi goresan-goresan garis ini dia muncul tidak dicukil tapi digores. Nah, goresan itu teman-teman kalau mencoba menggores kaca atau menggores meja itu ya, dengan paku atau dengan apa itu kan bisa ya. Dengan goresan sehelai garis itu bisa. Nah, ini kelebihannya adalah bisa menciptakan desain atau hasil karyanya itu bisa lebih detail dibandingkan cetak tinggi tadi. Begitu, Mas Robert? Oke, aman. Oh iya, siap. Berikutnya ada lagi mungkin yang mau bertanya sebelum kita masuk ke materi berikutnya dan nanti ada sesi tanya jawab. Ini kita bukan tidak praktek hari ini ya teman-teman ya. Jadi hari ini adalah sesi penyampaian materi dasar teman-teman. Ya, materi dasar. Karena nanti minggu depan secara bertahap akan kita lakukan. Prakteknya kita mulai minggu depan untuk cetak tinggi, kemudian minggu depan lagi kita baru mulai praktek untuk cetak dalamnya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Pak, boleh bisa pakai plastik ya Pak ya? Yang mana? Kertas itu juga itu kan kertas ya Pak ya? Ya ini kertas. Nah, itu bisa di media lain kan Pak? Di media lain, oke. Oke. Jadi untuk media cetaknya berarti ya, media cetaknya selain kertas itu kita bisa pakai media lain teman-teman. Selain kertas kita bisa pakai kain, bahkan plastik pun juga bisa gitu. Karena yang kita butuhkan sebenarnya hanya menempelkan tinta yang masuk di dalam pori-pori itu ke plastik. Cuman masalahnya kalau plastik itu kan dia tidak berpori-pori, ya kan? Jadi ketika tinta itu masih basah dan gambar itu nempel di plastik, ketika kita lepas itu dia akan rawan tintanya itu melebar. Karena ini basic tintanya adalah oil base, dia keringnya lama gitu. Tapi kalau medianya itu kain yang dia sifatnya nyerap tinta ya, kain itu ya, kemungkinan kerusakan karyanya sedikit. Tapi kalau ngomong bisa nggak nempel di plastik atau di media lain, sangat bisa seperti itu. Itu ya, Mas Bahrul. Oke. Baik teman-teman mahasiswa. Jadi yang saya sampaikan hari ini adalah materi dasar terkait dengan teknik cetak manual ya teman-teman ya. Jadi apa yang kita pelajari hari ini, minggu depan insya Allah kita akan mulai mempraktekannya gitu ya teman-teman ya. Jadi harapannya teman-teman minggu depan sudah membawa atau memiliki media-media yang sudah saya sampaikan tadi, seperti lino gitu kan. Kemudian teman-teman juga diwajibkan membawa alat cukil ya. Untuk media lain seperti tinta, roll dan kaca ada di kampus gitu. Kemudian jika nanti teman-teman mengalami kesulitan, teman-teman bisa share di grup, nanti kita bisa solusikan bersama seperti itu. Nah, selain media yang teman-teman harus bawa minggu depan, teman-teman juga harus menyiapkan satu adalah apa? Yang paling penting, desain ya. Desain, teman-teman harus menyiapkan desain dari rumah. Jadi nanti teman-teman ketika di kampus tinggal mentransfer desain yang teman-teman sudah siapkan ke dalam media yang akan kita
Cukil gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan mungkin atau sudah bisa dimengerti ya? Ya, oke. Baik, jika sudah bisa dimengerti, pertemuan kita hari ini saya akhiri. Jadi minggu depan kita melanjutkan materi ini dengan praktikum. Itu ya, teman-teman ya. Terima kasih. Perkuliahan hari ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Demikianlah gambaran proses perkuliahan mata kuliah teknologi grafika di dalam ruangan kelas, di mana pembelajaran ini merupakan pembelajaran pengantar untuk praktikum sebelum rekan-rekan mahasiswa bekerja secara individu dan kelompok di dalam bengkel. Nah, semoga dari presentasi tadi dapat menggambarkan bagaimana proses interaksi dalam pembelajaran mata kuliah teknologi grafika dengan mahasiswa. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia dan tim penilai sertifikasi dosen tahun 2025. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada Universitas Telkom, Direktorat Kampus Purwokerto, Program Studi S1 Desain Komunikasi Visual, rekan sejawat dosen, serta mahasiswa yang telah berpartisipasi dalam proses penilaian ini.